welcome back with me and this Mini. We are there. Oke, jadi kita kedatangan satu buah Mini Cooper S. Ini yang 2011 up kali ya. Jadi dia udah yang facelift, lampunya tuh udah yang dalamannya udah hitam, terus si ininya udah xenon ya. Jadi kalau perbedaannya itu yang older modelnya gitu. Gimana sih biar kelihatan kayak scientist gitu lah ya. Dia tuh chrome dalamnya, ini udah smoke dalamnya. Lebih ke hitam gloss gitu sih. Terus ini Mini mau project gede-gedean banget dari Jakarta. Thank you buat kepercayaannya. Salah satu orang penting di Jakarta juga. Oke. Pertanyaan yang mau gua share dulu adalah pertama, kenapa gue pakai sarung tangan dan pakai masker. Jadi seperti yang kita bilang kemarin, kalau dari Jakarta kita harus lebih hati-hati, atau ya dari luar manapun maupun dari Cirebonnya sendiri. Kalau ada mobil-mobil masuk, kita sterilisasi dulu. Pertama kita jemur. Kayak kitanya sekalian jemur juga sini. Terus nanti kita ada obat untuk sterilnya juga, dan interiornya kita sterilin lagi. Aduh, ini maskernya turut naik. Oke, kita bahas speknya sekarang. Jadi ini kita bahas speknya sebelum si mobilnya kita apa-apain, sebelum kita perkosa mobilnya. Pertama, ini yang Cooper S, jadi otomatis si kap mesin juga udah bolong. Untuk eksterior sendiri, saya lihat di sini ini salah satu tipe yang lain lagi, karena seharusnya itu yang S ada panoramik, yang ini enggak. Jadi mungkin ini ada edisi apa, kayak misalnya yang Mini GP atau yang JCW yang udah full spec-nya kan emang nggak ada panoramik, cuman itu kan optional. Mungkin ini dapat optionalnya nggak ada panoramik. Terus dari spoiler ini dari stiker hitam Dove. Jadi ada perbedaan antara spoiler dan si atap, harusnya itu kan satu warna. Terus dari bumper itu semua full standar, maka dari itu mau di project. Knalpot mungkin udah diganti si center pipe-nya ya, tapi si mufflernya belum diganti. Terus untuk kaki-kaki, pertama ini mungkin sudah dipendekkan dengan sport kit. Terus pelek memakai BBS RS ring 17, lebar 8,5 9,5. Pakai bannya tuh 205 45 17. Oke, kita lihat interiornya sekarang ya. Gua nggak mau masuk dulu karena masih disterilisasi. Untuk interior, ini dia dapatnya yang blue on beige. Terus dia udah dapat Harman Kardon. Terus dia ini udah yang leather model ya, jadi si tengahnya itu udah semi layar, sama si ininya udah ada. Jadi ini untuk pemilihan bahan, atau bisa disebut sebagai pemilihan media di dalam. Kita lihat ya kalau dinyalain. Nah, ini tuh nanti ada sini semua. Ini ada multiple-nya buat ganti-ganti mau lihat radio atau apa. Oke, terus di sini ada untuk masih matiin traction. Nah, kalau dipencet traction off, ditahan lagi traction on. Oke, terus ini udah keren banget ya, hitam gloss gitu jadi lebih mahal. Terus pedal shift-nya juga hitam. Kalau yang di model sebelumnya itu warna silver biasanya. Terus si lampunya ini dari di sini. Terus enaknya Cooper S, di sini ada sun visor juga. Jadi, si ini aman. Jadi di sini si sun visornya udah aman banget. Kalau silau udah ketutupan sama sini. Terus yang gue suka atapnya tuh hitam. Entah kenapa gue lebih suka black interior sebenarnya. Jadi kalau ini full black sih udah gue jatuh cinta banget. Terus di sini ada armrest. Oke, itu jadi bahas kayak sales Mini ya. Udah, next. Sekarang kita lihat mesinnya udah diapain ya.
Bukanya masih di kiri, mungkin pas lagi pindahin setir lupa pindahin buat bukaan ke mesin. Sekarang kita udah buka kap mesinnya. Kita lihat yang paling kelihatan dan kentara di sini adalah ya udah pakai filter custom. Si filternya sendiri tuh pakai HKS. Ini biasanya dipakai di Evo gitu ya. Jadi buat turbo-turbo gede. Oke sih, karena kan dari turbonya di sini ya. Gimana kalau kita komporin turbonya digedein sampai di sini? Oke, jadi si filter udah pakai HKS, pipingnya juga custom. Sisanya sih mostly stok ya, cuman nggak bakal stok lagi. Ingat, kita bakal gila-gilaan di Mini ini. Yang pasti pelek aja tuh ntar gede banget. Terus gue bingung ini apa ya? Suspicious. Mungkin kayak pernah dicat, di stikerin merah kali ini mobilnya. Nggak tahu sih, you never know. Tapi pada intinya ini udah bahan modif banget dan speknya udah oke buat kita modif. Yang pertama, pokoknya bocorannya di mobil bakal nempel tanah dan bakal kencang dan bakal gendut banget. Ditungguin, pokoknya pelek juga nggak pakai ini lagi. Oke, kita tutup ke mesinnya. Itu tadi pengenalan buat si Mini ini, Mini Cooper S. Jadi sebenarnya udah dimodif ya, nggak standar banget. Cuman menurut ownernya masih kurang dan minta digilain banget. Oke, sekarang ke proses untuk pensterilannya. Apa aja sih ya buat sterilin mobil? Kemarin kita sebenarnya udah bahas, cuman ini kan ada lagi nih supaya barangkali ada kemarin ada belum nonton, boleh nonton di bawah. Kita juga lakuin di mobil ini. Pertama, gue jelasin dulu. Untuk bagian eksterior, kita bakal sterilisasi bagian-bagian sering dipegang. Contohnya handle, door trim, setir, shift knob, pegangan kaca, dan lain-lain. Pokoknya hampir semua yang di interior kita mau bersihin dulu. Terus nanti mobil kita cuci, terus kita disinfektan juga bagian-bagiannya. Karena supaya agar menjadi mobil steril yang dari Jakarta. Bukannya kita rasis tempat ya, cuman kan lebih baik mencegah daripada mengobati, bener nggak sih? Gitu, jadi nanti mobilnya bakal steril banget. Intinya sih, kalau kalian pengen tahu kenapa kita kayak gini, boleh lihat juga di Instagram kita, ada 5. Linknya ada di sini. Di Instagram kita udah jelasin, jadi kita sistemnya drive-thru, mobil dikirim. Contohnya kayak gini, ditawin ke sini, customer tenang aja di rumah. Halo Earth, balik lagi nih. Kita dapat request setelah kita menurunkan mobil tadi pagi sama si Diki. Ini akhirnya gue di request sama sang owner, Bang Enjay, Bang Enji ya. Oke, thank you dulu Bang Enji nitipin nih mobilnya. Katanya ya, Vin, sebelum diprogres, sok lu coba tarik dulu mobil gua. Cobain enak nggak, biar gue juga bisa tahu kurang-kurangnya di mana. Gue emang kurang terlalu katam banget sama Mini, tapi ya seenggaknya gue tahu beberapa titik-titik vital yang ada di Mini. Ini mobil katanya udah di remap dan sudah diberi sedikit-sedikit perubahan ya, kayak detail-detailnya, kayak misalkan filter gitu, dan suara knalpotnya pun ini udah beda. Berarti kan udah ada sesuatu yang berubah dari knalpotnya, mungkin downpipe-nya guys gitu. Nah ini gue berhubung ini lagi wabah-wabahnya, jalan sedikit kosong, tapi gue nggak mau ambil resiko cari apa ya, cari kesulitan sendiri gitu, takutnya ada apa-apa di jalan gitu kan. Akhirnya gue ini lagi coba bawa nih mobil muter ke tempat yang lebih kosong lagi, yang biasanya gue ngetes mobil gitu guys. Nah ini langsung aja nih gue putar, gue coba geber dikit ya. Gigi bawahnya kalau gua ngeliat, oh oil pressure-nya ya. Oh oke. Oke, berarti ini ada sedikit permasalahan di oil. Tapi nggak masalah karena ini mobil juga kan udah remap ya, jadi nggak terlalu apa ya, nggak menjadi attention, cuman gatel aja kita ngeliat di dashboardnya tuh ada tulisan nyala-nyala engine gitu. Tapi kalau ngelihat tadi tenaganya, gue bisa kasih tahu bawahnya
oke, sedikit berubah dari standarnya, tapi atasnya sih mantep banget sih, ngejambak. Nih, bawahnya sih biasa. Nih, gue biarin spool dulu. Jadi kalau di mic kedengeran ada suara cus gitu, itu artinya ini mobil bukan udah pasang diverter kit atau nggak blow off ya guys ya, tapi ini mobil udah diganti open filter. Jadi sentakan si turbonya tuh keluar suaranya, ngespoolnya, ngejuitnya tuh keluar lewat open filter guys. Jadi semua Mini ini for your information ya, mungkin Mini standar pas digeber lepas gas tuh nggak ada suara cus cus, nggak ada suaranya. Tapi kalau nggak kalian ganti open filter itu pasti keluar. Jadi itu bukan efek blow off ya guys ya. Blow off itu justru kalau gue kurang suka dipasang di Mini. Kenapa? Suaranya lebay jadinya. Suara mesinnya nggak adaan, dihajar blow off jadi kayak apa ya? Kesannya tuh jadi kayak blow off yang pakai speaker gitu guys. Nah itu informasi dari gue. Kita coba lagi. Atasnya bagus. Ini gue bisa ngomong Mini Stage 1 Plus Plus guys. Gue langsung ngomong ini Stage 1 Plus Plus. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena bawahnya itu belum terlalu kena, tapi atasnya luar biasa. Nah kebayang kalau Stage tuh mungkin kayaknya tarikan bawahnya jauh lebih responsif. Nah tadi juga udah sedikit ngobrol-ngobrol nih sama owner nih. Vin, cariin intercooler, lu bisa tuning lagi nggak? Aduh bang, sebenarnya gue bisa-bisa aja datengin bang, cuman ini gara-gara si corona itu kan, aduh, Mister Coronanya tuh ngeganggu banget bang, bukannya gue nggak mau ngerjain, tapi ya begitu kondisinya tuh, makanya ini aja nyetir nih sedikit udah ditarik G-force ya kan, ngobrolnya pakai masker, udah ibaratkan kayak orang bengek bang. Tapi gue suka sih, emang Mini enak sih. Dan ini nanti gue bakal setting kayak kakinya. Kenapa? Ini setirnya sepeleng banget guys. Tuh. Nih lihat ya. Tuh. Ini belum lari kenceng nih. Kalau udah lari kenceng ini bakal begini. Jadi gue juga di sini nggak mau sembarangan ngetes mobil. Gue geber sampai push limit tanpa memikirkan kondisi si mobil ini sendiri. Gue nggak mau jadi stupid apa ya, reviewer gitu ya Jet ya. Kita di sini justru pengennya ada ketemu kendala begini nanti kita pasti benerin gitu guys. Tapi berhubung gas tipis-tipis ngebus, oke lah. Oke, gue udah tahu semua ini spek dan gue belum lihat ruang mesinnya. Diki tadi yang lihat, tapi ya sudah tergambar lah di benak gue apa yang harus gue lakuin gitu. Ntar mudah-mudahan nih mobil jauh lebih powerful lah, tipis-tipis. Ya, kita enakin kayak kakinya dan request itu mau di ersas ya tadi ya, yang Diki udah nyampein. Ya mudah-mudahan nih mobil sih jauh bisa lebih tergarap dengan baik. Gua harapannya gitu, dan menjadi salah satu Mini terbaik di Indonesia, itu harapan gua. Mudah-mudahan Bang Enji juga nonton. Thank you dulu udah percaya ini mobilnya ke Earth, jauh-jauh di towing kan. Gue thank you banget. Ya kita sama-sama garap aja bang, and be the best on earth bang selalu ya. Oke, ini gue tes lagi sebelum gue balik bengkel. Gue cuman di sini tugasnya untuk mereview kondisi si mobilnya itu seperti apa dan akan dibuildnya seperti apa. Karena kita semua di sini ya pengennya ngebuild ya balik lagi ya semaksimal mungkin. Tapi ya kalau ini oke lah, gue udah punya Mini juga, gue tahu gitu. Jadi bukan kerjaan sembarang-sembarang guys gitu. Kita tes, kalian jalan ke bengkel. Oke. Wah ini
nih, wabah nih orang nih. Kalau nyebrang begini wabah banget lu ah. Yang jelas ini kayak bukan sport kit juga guys. Ini bukan sport kit. Ini papas kayaknya. Soalnya apa ya, main banget ya Jet ya. Kerasa banget kan di mobilnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa kita perbaikin semua nanti ketika menggunakan coilover Airsas. Yang jelas ini mendal banget sih. Harusnya Mini itu rada sedikit apa, stiff ya. Stiff dalam artian tuh rada sedikit keras. Kenapa? Karena untuk ban itu menyalurkan tekanan turbonya itu lebih maksimal, jadi nggak terbang gitu. Jadi kita harus bener-bener ngitung nanti, dan pastinya gue bakal in-charge langsung di mobil ini guys gitu. Mungkin review gue seperti ini. Satu hal yang perlu dirombak adalah masalah speleng setir. Ini udah speleng, gue bakal rombak. Kedua, gue mau tahu dalaman jeroan ini mesin seperti apa. Dengan cara gue bakal mengecek oli dan lain-lain, jalur-jalurnya, apakah selang intercooler dan lain-lainnya itu kencang terpasang atau enggak. Karena tadi ada sedikit miss boost, jadi kayak ada angin yang kerasa kebuang. Turbo itu udah nyepul kenceng tapi nggak masuk langsung ke aliran si mesinnya gitu. Jadi gue bisa kerasa banget dari gasnya juga beda. Itu kedua yang gue bakal atasin. Ketiga, masalah kaki-kakinya yang Airsas, gue bakal bikin nanti. Dan yang keempat, mungkin ada sedikit jamahan tangan Earth untuk mengerjain eksteriornya juga. Jadi mudah-mudahan ini bukan project 1-2 hari ya guys ya, bisa berbulan-bulan mungkin menurut gua gitu. Tapi doain aja semua kendala bisa kita semua atasin, dan tentunya si corona itu cepat pergi dari Indonesia karena mempersulit banget gitu kita mau gerak tuh. Jadi ya gua nggak bisa panjang-panjang, and be the best owner guys.